Jadi teman-teman, kita sekarang mulai dengan mengenal komponen. Tempat kita menyimpan komponen itu disebut PCB atau printed circuit board. Ada dua tipe PCB. Yang pertama PCB titik atau dot. Jadi isinya hanya lingkaran-lingkaran kecil tempat menyimpan tempat menyimpan komponen dan tempat untuk mensolder. Komponen diletakkan di sisi sebelah sini, sedangkan bagian yang solder itu yang ada logamnya. Kemudian yang kedua adalah PCB yang telah memiliki jalur sendiri seperti ini. PCB seperti ini didesain dengan software khusus, kemudian dipesan di toko-toko elektronik terdekat. Oke, sekarang kita mulai dengan komponennya. Yang paling sederhana itu resistor. Kemudian ini kabel, ini fotodioda dan LED inframerah, LED merah. Fungsi dari LED merah dan fotodioda sendiri sebagai sensor robot lamp follower. Oke, next. Di rangkaian ini kita bakal pakai habris. Ini IC yang isinya gerbang logika NAND. Kemudian ASIC 555, kakinya cuma 8. Kemudian yang berwarna kuning ini kapasitor. Ini dioda. Dan ini import. Oke, karena IC itu terlalu sensitif untuk disolder langsung. Jadi IC itu rawan rusak karena panas. Biar aman kita pakai soket. Ini sebagai dudukan IC. Jadi kayak gini. Ya. Ini sebagai dudukan IC. Oke teman-teman, jadi sebelum kita rangkaian di PCB, sangat dianjurkan sekali untuk memakai breadboard. Ini pengujian yang semi permanen ya. Jadi breadboard ini rangkaian pengganti PCB, di mana kita tidak harus mensoldernya, hanya untuk mengetes jalannya rangkaian saja. Panel-panel ini yang bagian tepi ini dan ini itu terhubung secara horizontal, kecuali bagian tengah. Makanya kita pakai kabel untuk menghubungkannya. Dan bagian-bagian yang tengah seperti ini dia terhubung secara vertikal. Akan mencoba merangkai-rangkaian di breadboard. Satu hal yang perlu diperhatikan ialah kita tidak perlu menekannya terlalu keras, karena mungkin akan merusak kedudukan yang ada di breadboard itu sendiri. Cara memasangnya hanya tinggal diletakkan begitu saja dan tekan pelan-pelan. Oke. Dalam keadaan seperti ini IC-nya telah terpasang. Sekarang seperti yang kita bilang tadi, kita ingin coba menghubungkan misalnya resistor ini dengan kaki sebelah sini. Dan karena blok ini terhubung secara vertikal, dia dihubungkan dengan kaki yang vertikal. Nah, rangkaian seperti ini menjamin kaki ini terhubung dengan resistornya. Dan tambahan lagi, biasanya rangkaiannya diletakkan di dua blok ini saja. Blok-blok ujung sini biasanya dipakai untuk power supply. Misal kita pakai kabel di sini untuk menghubungkan dengan kaki nomornya. Ya, seperti ini misalnya. Power supply biasanya dihubungkan ke blok-blok sebelah sini, dan ground juga diletakkan di atasnya. Dan penting untuk dibiasakan menggunakan kabel yang berbeda untuk ground dan kabel lainnya.
cigarette smoke. Quick on my feet. Setelah pengujian di breadboard berhasil, sekarang kita mulai implementasi pada PCB. Sebenarnya untuk rangkaian line follower ini begitu cukup banyak komponennya, sehingga akan lebih baik ketika kita memasangnya dengan dua lapisan layer di PCB itu sendiri. Tapi karena suatu hal kita hanya membuat satu layer saja yang akan dibuat bertingkat. Oke, kita langsung implementasi saja penyolderannya. Bagian ini itu fungsinya untuk ditempeli komponen. Biasanya untuk resistor kita kasih jarak 1 cm untuk resistor yang akan kita pasang secara melintang. Cara menyoldernya dia dimasukkan ke sini, kemudian kaki komponen akan nampak di lapisan timahnya. Cara pertama paling simpel ya membengkokkan kakinya terlebih dahulu. Kenapa ini perlu dibengkokkan? Ini supaya menahan resistor di tempatnya semula. Karena kita tidak mungkin memegang resistor itu ketika dalam keadaan menyolder. Jadi ini berfungsi sebagai penahan. Oke, kita akan mulai mensoldernya. Ini kita pakai timah, dan ketika soldernya cukup panas, kita hanya perlu menempelkan timahnya di titik penyolderan saja, kemudian tempel soldernya. Jadi teman-teman, ketika semua komponen telah tersolder dengan baik, hasilnya akan seperti ini. Semua komponen telah menempel pada jalurnya. Dan karena kita membuatnya satu layer, maka kita harus menampilkan dua tumpukan PCB satu layer di sini. Di sini terlihat cukup kompleks ya, ketika kita harus menghubungkan satu lapis PCB dengan lapisan yang lain. Kita perlu semacam kawat-kawat tambahan untuk menghubungkan dua jalur ini. Maka sekali lagi saya akan sarankan teman-teman untuk membuat PCB dengan dua layer saja. Karena dengan dua layer otomatis hanya ada satu lapisan PCB dengan dua jalur di masing-masing lapisannya. Jadi setelah sebuah rangkaian selesai dirangkai di atas PCB, kita harus mempersiapkan bagian dasar dari line follower ini. Di sini kita pakai PCB polos untuk menyimpan roda dan gearbox dan precursor. Ini gearboxnya, ini precursor. Gearbox ini berfungsi untuk menggerakkan robot ke depan atau ke belakang saja. Sedangkan precursor ini yang memiliki derajat kebebasan tak berhingga, memungkinkan robot untuk bergerak atau berbelok ke segala arah. Di rangkaian ini kita hanya perlu solder dan perekat saja. Bor dan perekat saja. Bor untuk melubangi bagian PCB polos ini, dan perekatnya berfungsi sebagai perekat rangkaian. Jadi dia nggak akan jatuh seperti ini. Dan hubungkan dengan kabel-kabel ini. Rangkaian ini juga dihubungkan dengan port-port yang sesuai. Ini rangkaian sensornya. Jadi bagian ini yang akan nanti diletakkan di bawah sebagai yang akan menentukan arah gerak robot ini. Ketika semuanya telah selesai dihubungkan, kita masuk tahap pengetesan.